Aduh. Ah, dipikir langsung ke 3940 malah dipenggal kemarin. Waduh. Kan saya bilang, Pak, 3860. Iya, itu Pak pastinya sudah take profit di situ dulu. Ya. Tapi kan yang saya bilang L-shape-nya benar, Pak. Jadi, Pak. Jadi L-shape-nya. Saya dapat juga kemarin. Iya. Ya, tapi dikit cuman 100 berapa? 160 juta, 150-an juta. Ya. Ya. Jadi dapat 3,5 juta. Saya jual di 1.115. Ini lanjut ke 1.180 kayaknya, Su. Astungkar. Saya masih tahan. Oh, Su masih tahan? Masih. Saya kan ini nunggu perkembangan nih. Oktober mau jadi apa ya? Kan saya bilang gitu. Ya. Saya dari pagi kemarin itu udah pasang antre di 1.115. Terus ternyata disentuh, begitu disentuh turun lagi kan gitu tuh. Ya. Ya, ternyata closingnya malah di posisi 1.115 gitu. Ya. Ini bisa ke 1.180 ya, Sepsu? Ya mudah-mudahan lah. Karena kan memang sudah terlalu lama dia di bawah. Iya, iya. 1.180 kalau pecah 1.180 baru lanjut ke 1.400. Ini batu bara menggila suhu. Itu. Nih hari ini bisa UNTR bisa ke 23.850 dia. Saya masih pegang UNTR. Iya. Bapak masih pegang? Enggak, sudah jual. Oh, Bapak BRI semua? BRI semua. Sama itu masih si SMGR itu. SMGR saham gendang gitu. Saya baru nambah SMGR. Iya. Saya yang bingung ini, yang saya bingung gini loh. Timah turun 5% hari ini. Iya. Tapi kok batu baranya plus 7%. Itu udah suhu. Ini batu bara bener-bener all time high nih. 200. Iya. Saya makanya kan sempat ngomong waktu dengan suhu. Suhu, kita standby aja yuk di saham coal kan gitu suhu. Saya ngajakin begitu kan. Malah saya standby-nya di saham BRI. Meleset ini. Enggak. Pegang BRI mah nggak bisa meleset, Pak. Kalau pegang BRI nggak bisa meleset. Artinya kalau memang dia mau bullish ya BRI mesti naik, Pak. Iya, iya. Artinya gini, kalau indeksnya nggak bullish, saham batubara juga kan susah geraknya, Pak. Iya. Tapi pergerakan ininya suhu. Kayak UNTR itu kan sudah ini dia. Sudah melaju ngikutin ITMG, udah nggak peduli IHSG dia tuh. Ya kan kemarin. Ya. Hari ini kan bisa koreksi juga, nggak ada yang tahu, Pak. Walaupun naik 7% suhu ya. Iya. Iya. Kan makanya kan saya bilang kalau harga saham komoditi itu agak sulit karena bergantung sama 3 faktor. Yang pertama ada bandar sahamnya kan. Bandar Komo. Iya. Terus bandar komonya, terus yang ketiga bandar mata uangnya kan gitu. Ya. Nah ini siapa naikin, siapa nurunin. Ya. Jadi contoh aja waktu Pak Hardi menggebu-gebu Antam itu. Antam, ya. Itu kan nikelnya naik. Iya. Emasnya naik. Semua faktor terpenuhi. Ya. Tapi sahamnya nggak naik. Turun. Ya. Ya kan? Jadi waktu itu nikel kenceng naik. Emasnya naik. Loh kok ini turun? Nah. Iya. Aneh dia. Nah, ini batu bara kalau hari ini kejadiannya seperti itu, anomali begitu, berarti ada bandarnya yang tidak sengaja tidak setuju naikin kan gitu, Su? Ya dia masih mau akum di bawah kan? Nah, itulah. Jadi orang bosen gitu kan? Iya. Dia nunggu L kaki 3 gitu. Iya. Nanti L kaki 3 baru dia jalan gitu kenceng. Nah, iya. Itu misalnya ditahan kan? Mudah-mudahan saya juga kebagian suhu. Harusnya sih kebagian, Pak. Iya. Cuman kan nggak keburu ngelaju kencang gitu loh. Ya kalau mau yang sisa yang di belakangnya kan masih ada PTBA sama Adaro. Kalau
PTBA tuh gimana ya? Saya ngerasa nggak jodoh gitu tuh. PTBA pelan. PTBA pelan memang. Iya, di samping pelan, beberapa kali masuk, sama dengan suhu kayak suhu masuk BBTN lah gitu tuh. Iya, itu beberapa kali masuk itu kepukul seringan gitu tuh. Iya, saya masuk BBTN juga nggak ini. Udah kalau masih mendingan gitu. Ngitungnya bener, nggak kena. Iya. Gitu. Makanya. Yang masih di bawah banget ini itu sahamnya HT tuh. MNC. Saham HT apa hubungannya sama batu bara, Pak? Itu. Nah, dari LQ45. Waduh, kalau saham HT itu bingung, Pak. Ya. Saya nggak berani komentar. Sama kayak saham Lipo. Nanti ujuk-ujuk turun, ujuk-ujuk naik gitu loh. Iya. Pokoknya selalu sekarang udah saya lihat polanya seminggu lebih udah suhu selalu EP kiri, EP kanan. Nah, iya berarti kan kontraknya sama YP udah putus. Paling atas dia suhu. Ya, berarti kembali ke pola yang lama. Iya. Sebelum-sebelumnya kan EP nggak kelihatan suhu. Ya, YP yang main. Iya, sekarang dia langsung. Ya, berarti kontraknya sama YP udah selesai. Udah selesai. Kiri kanan pokoknya dia paling atas. Ya. Ya, itu. Ya kalau udah EP kiri EP kanan ya selamat. Tapi kalau udah EP kiri EP kanan tuh enak loh, Pak. Enak buat apa? Buat copet 1-2 tik. Nah, itulah. Di pembukaan. Iya. Itu. Istilahnya suhu kayak zaman dulu cari uang kopi itu suhu. Iya. Itu biasanya anak-anak yang live trade tuh. Ya, saya pagi-pagi zaman dulu kumpul di rumah, ya saham yang mereka bidik ya saham-saham Tanu memang. Tapi ya gitu carinya 1-2 tik doang. Dan uangnya juga nggak gede-gede. Gitu. Karena kan dia yang beli, dia yang jual, dia kan nggak mau diganggu sama kita. Betul. Ya memang ya begitulah namanya si Tanu ya. Kita juga nggak ngerti apa. Tapi mereka sendiri berbenah terus kan. MNC Sekuritas kan sekarang ganti nama jadi Motion Trade itu. Oh, jadi Motion Trade tuh. Ya, yang terus ada iklannya kalau masih punya RCTI, masih punya TV-TV dia kan terus ada iklannya tuh Motion Trade ya itu dah. Nah, software kita di handphone kan udah ganti namanya, bukan MNC lagi, Motion Trade coba. Iya. Jadi ya itu dah maksudnya. Nggak tahu apakah dengan ganti nama Motion Trade dia mau fokus di saham aja atau dia mau berubah, misalnya ada trading yang lain-lain. Ada trading yang lain-lain banyak macam gitu kan. Ya, betul. Karena sekarang udah makin banyak yang aneh-aneh gitu loh. Iya. Gitu. Benar-benar suka kayak MG itu udah aneh-aneh sekali pergerakannya itu. Iya. Gitu. Masa saham mau arah dia makan kanan? Iya. Dan dialah yang mengarahkan itu loh. Nah iya. Iya. Nah itu udah saya heran dengan pergerakannya. Oh, saham mau arah dia makan kanan. Nah, gitu. Iya. Dan berarti suhu mencermati juga pergerakannya. Dan saya lihat saham-sahamnya yang ada BTS, ada MG. Betul. Jadi jangan-jangan ya BTS ya kaki tangannya MG juga. Nah, ya. Ya, betul. Ya. Betul tuh. Ya. Ini kan berandai-andai. Iya, benar. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi biar kelihatan beda itu. YP-nya kan di kiri. Ya. Nah, dia ada makan kanan gitu. Arah ada jadinya saham itu gitu loh. Itu dah. Makanya kan saya memang bukan aliran gorengan kan. Iya. Tapi saya kan juga melihat gitu. Selama di depan komputer kan saya nggak nyodok diam aja gitu kan. Iya, lihat pola. Iya, saya lihat ini, lihat itu. Ngapain juga saya liatin BRI terus gitu kan.
Ya. Lihat yang lain, lihat. Nah, bedanya kalau mungkin yang junior melihat itu apa ya? Untuk wah ini naik. Kalau kita enggak, kita melihat polanya. Oh, ini bisa dijebak kita apa enggak? Ini gini gimana kan gitu ya. Iya. Karena kan ya itu pengetahuan juga sebenarnya. Iya. Cuman Nah, Suhu, ngomong-ngomong tentang pengetahuan, saya ada usulan. Biar di BES itu diajarkan tape reading, Suhu. Tape reading itu kan sebenarnya kan yang dimaksud Bapak tape reading ini yang mana nih? Ini pola untuk trading harian. Jadi trading harian itu kan pakai indikator apa? Kan banyak. Kalau saya pribadi Ya. mau mengajarkan mereka trading harian, Ya. itu resikonya gede sekali gitu loh. Gede sekali, Suhu. Ya, artinya kan kita masuk BES ini kita mencari orang mengendalikan risiko. Iya. Nah, kalau mereka udah langsung kita kasih trading harian, ya arahnya nanti mereka semua trading harian. Nah, kalau rugi semua gimana kan gitu ya? Iya. Karena kan tape trading itu untuk scalping sama untuk day trade, Suhu. Iya. Nah, tape trading itu kan intisarinya sebenarnya kan membaca volume. Iya. Membaca broker summary. Iya, membaca bid over. Ya. Itu di kelas bandarmologi sebenarnya udah ada. Ya. Cuman saya berikannya nggak saya dalemin. Iya. Jadi kalau tape reading kan dippingnya di situ, Suhu, ya. Ya, kalau mereka mau dalam gitu kan. Ya mereka harus live trading sama Tamara di kantor tiap hari kan gitu. Karena nggak bisa ngajarin tape trading kalau marketnya nggak jalan. Ya. Marketnya harus jalan. Benar, Suhu, benar. Jadi marketnya jalan. Ya. Ada Tamara nanti yang bimbing mereka, guiding. Nah, ini loh, ini yang namanya tape trading kan gitu. Kalau saya tertarik belajar itu, kenapa? Saya tetap trading di saham-saham blue chip, tapi dengan tape trading itu kan bisa mengetahui pada saat satu hari sebelum market dan sedang market running kan gitu, Su. Kalau satu hari sebelum market itu masih nyari possibility namanya. Iya, possibility. Ya, kalau yang benar ya harus pas market open, Mbak. Iya, pas market running, ya. Kalau kita ngomong tape trading yang benar ya. Iya. Nah, jadi sehingga saya bisa membaca akhirnya di 37 saham itu mana yang akan gerak, karena di blue chip ini kelemahannya kan kalau sudah naik 2%, mau ke 3% itu kan berat, Suhu. Berhenti, ya. Berhenti. Nah, kalau sekarang kita pakai setelah gerak dia 2%, kadang-kadang buntu malah, Suhu. Nah, iya benar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membaca melalui suatu pola, melalui suatu strategi, ya. Kita tahu bahwa kapan INDF ini gerak. Apakah hari ini INDF akan gerak ini pagi, misalkan market opening. Ya. Jadi melalui pola, melalui tape trading kan kita bisa baca itu, Su. Kalau saya bilang untuk besok kita cuma bisa lihatnya dari pergerakan volume hari ini. Bukan, yang sedang jalan, Suhu. Yang saya omongin, ini kita hari ini misalkan. Kalau yang besok kan persis seperti ajaran Suhu sudah yang tadi disampaikan. Ini hari ini opening. Apakah hari ini si L-shape akan jalan terus apa tidak? Nah, saya kan tidak tahu. Nah, itu harus lihat waktu jalan. Ya. Volumenya dia bagaimana? Kalau tidak ada volume, sudah pasti enggak itu. Nggak jalan, susah. Nah, kalau kita lihat volumenya menarik, nih contoh aja nih ya, misalnya nih. Ya. Volume, katakanlah volumenya Indofood 1 juta misalnya gitu. Ya. 1 juta itu dicapai dengan 6 jam perdagangan. Ya. Ya. Kalau misalnya pagi-pagi, katakanlah 1 jam awal gitu ya.
Ya. 1 jam awal ternyata tiba-tiba udah 500.000. Itu kan berarti ada ledakan volume. Jadi tanpa pakai tape reading pun kita, karena tape reading basisnya juga volume gitu suhu ya. Iya. Iya. Jadi misalnya Bapak input 1 juta dalam 6 jam, berarti per jamnya dia 150.000. Tiba-tiba meledak 500 gitu suhu ya. Iya, atau 300 lah, 400 gitu kan. Nah, berarti kita sudah langsung masuk ke sana. Masuk. Walaupun sahamnya belum gerak naik itu suhu ya. Ya, itu kan gambling namanya ya. Ya. Ya, maksudnya gambling. Kenapa ya? Karena kan bisa aja nanti berubah gitu kan. Bisa aja dia berhenti karena misalnya BK lagi naikin. Ya. Terus Anda masuk YP dalam jumlah besar. Dia bisa mandek, bisa berhenti, Pak. Pernah kejadian waktu saya BRPT, saya ikutin si BK. Ya, kan saya masuk BRPT 800 juta tuh, Su. Masuknya keburu-buru lagi gitu. Langsung diam BK, Su. Nah, iya makanya. Ya, sampai saya cut loss akhirnya. Nah, jadi trading harian itu risky, bener-bener risky gitu kan. Iya. Jadi kalau cara bacanya itu yang paling gampang itu seperti itu. Ada ledakan volume. Siap. Dia lagi jalan, ada ledakan volume. Terus kita lihat bid offernya seperti apa. Iya. Bid offernya berpihak pada kita apa enggak gitu kan. Iya. Ada ganjelnya enggak gitu kan. Ganjelnya mana kan gitu. Iya, di price berapa ganjelnya itu. Iya. Jadi kan kalau kita bilang bid offer gitu kan. Ya bid offer itu kan sebenarnya memang cuma etalase, Pak. Ya. Artinya yang bahaya kan yang orang bawa duit dari luar. Ya. Yang tiba-tiba ngeguyur gitu loh. Ya. Nah, apa bedanya saham gorengan sama saham blue chip? Saham gorengan itu kan gampang sekali diguyur karena nilainya kecil, Pak. Ya. Nah, disitulah kenapa main saham blue chip itu sebenarnya jauh lebih tenang gitu kan. Iya. Jadi kalau guyuran mendadak itu ya inilah kecil lah kemungkinannya itu suhu ya. Ya, apalagi lebih nanti ya. Kalau kita buka simetris atas 25 bawah 25, nah kalau diguyur kan mabok juga. Betul. Ya suhu. Jadi sangat jelas suhu. Jadi intisari dari tape reading itu adalah membaca volume, kemudian bid offernya kan itu suhu. Jadi kan kayak Bapak pakai Mirai di sebelah kanan kan sebenarnya ada watchlist, Pak. Ya. Nah, di watchlist itu kan kelihatan semua volume transaksinya, Pak. Sebelah kanan mana, Su? Mohon maaf. Kalau pakai, saya kan biasanya kalau trading pakainya yang running trade and intrastock, Pak. Ntar dulu, Su. Nah, ntar dulu, Su. Ini udah mulai teknis. Bisa dibuka di HP aja itu, Su. Di HP, saya nggak pernah pakai HP, Pak, kalau lagi mau trading, kalau apa mau ngamatin, kalau mau eksekusi baru pakai HP, Pak. Ya. Jadi kanan Mbak, yang kanan di menu apa dia Kak? Suhu. Nah, sebentar saya bukain dulu biar enak. Ya. Jadi kalau saya biasanya pakainya kan setiap orang pakai toolsnya di Mirai kan beda-beda nih. Ya. Antara Daniel sama Mas Bekti aja nggak sama tuh. Ya. Saya lebih suka pakai yang menu 0200 running trade and interstock. Nah, di sebelah kanan itu keluar dah dia. Ya. Watchlist-nya. Ya. Nah, di watchlist itu kan keluar sahamnya namanya, kan kita isi sendiri tuh watchlist kan? Ya. Sahamnya apa? Misalnya SMGR harganya berapa, ya kan? Ya. Naik turunnya berapa persen gitu kan? Ya. Berapa rupiah, terus ada volumenya di kanan. Nah, biasanya kayak Pegas gitu. Kemarin mau naik, itu udah kelihatan volumenya udah goyang gitu. Ya. Cuman karena indeksnya merah, ya. Kita nggak berani gitu loh. Jelas. Ya, kalau hari ini indeksnya hijau, misalnya dia meledak lagi, nah kan nggak tahu juga gitu kan. Karena kan
semua ini kan tergantung indeks ya. Indeks ini mau bawa kita kemana? Ya, benar. Nah, contoh aja nih PTBA gitu kan. Ya. Kalau kita lihat PTBA kan udah 4 hari naik. Ya. Volume transaksi PTBA kemarin mengecil. Ya. Kalau berdasarkan data ini PTBA harusnya merah. Hari ini. Ya. Tetapi Ya. hari ini coal batubara naik 7%. 7%. Ya. Ya, betul kan? Betul. Nah, dengan batubara naik 7% hari ini, kan terjadi lagi tuh kontradiksi. Ya. Kalau misalnya memang betul-betul naik, berarti dia akan mengikuti kenaikan harga batubara. Ya. Tapi kalau tiba-tiba hari ini dia turun, ya jangan kaget juga. Ya. Karena sudah 4 hari hijau dan kemarin volumenya sudah menurun. Sudah menurun. Artinya bisa jadi ada pembalikan arah, kan gitu ya. Ya. Jadi harus punya dua sisi analisa. Ya. United Tractor malah lebih parah, udah 6 hari hijau. Ya. Udah 6 hari hijau, kemarin volume udah menurun. Ya. Sama juga besok. Hari ini ada kemungkinan balik arah jadi merah. Ya, suhu. Walaupun IHSG walaupun ininya hijau. Harga batubaranya hijau. Ya, tetapi ya ini sudah 6 hari hijau dan sudah terjadi penurunan volume. Inilah yang namanya tape reading sebenarnya. Iya. Jadi kalau hari ini kita masuk gebuk UNTR gitu kan, itu nggak bijak juga gitu loh. Iya, jelas. Jadi kita ibarat pejudi, yang paling kunci itu di tape reading itu volume semua suhu ya. Iya. Iya. Artinya kalau saya pribadi saya fokus di volume karena saya pikir yang namanya broker kan bisa satu orang bisa pakai 3 broker kan? Iya. Yang penting volumenya aja kalau saya sih. Ya, mau dia 10 broker dipakai, ya 3 broker dipakai, ya akan tergabung jadi volume kan itu namanya suhu. Iya. Mau dia kamuflase kayak apapun kan itu suhu. Iya. Di volumenya yang tidak bisa dimanipulasi kan itu. Ya, cuman kan kalau ngajar pakai volume itu kan nggak keren, Pak. Ya. Kalau ngajar pakai bandarmologi, istilahnya bandarmologi, ini BK akumulasi ini kan kayaknya kan keren, Pak. Ya. Kalau cuman kita bilang total volume kok kayaknya gampang amat gitu kan. Ya. Orang kan sukanya yang ribet-ribet gitu. Ya, jelas. Jadi kan kalau kita bilang, wah ini broker summary-nya gini, ini begini ya. Kan bisa berubah-ubah. Karena ingat, bandar itu akumulasi memang ada yang pendek. Maksudnya memang dia bandarnya juga trading gitu kan. Ya. Tapi ada juga bandar yang akumulasi kan. Ya. Akumulasinya ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun kan gitu. Ya. Nah BK itu kan contoh adalah bandar yang suka trading. Ya. Tapi kalau ini masuk, besok bisa melepas. Tapi kalau KZ kan enggak. Iya. Dia masuk BRI dalam jumlah besar, dia bisa besoknya hilang. Iya. Tuh. Terus nanti dibilang KZ nggak ada di Indonesia katanya. Ada, dia masih diam. Tuh. Dia masih diam gitu loh. Iya. Jadi bukan. Kemarin ikut lagi akum suhu. Nah, iya. Walaupun BK yang nomor 1, tapi dia ikut juga kemarin nambah lagi dia. Kemarin BRI kayaknya terjadi ya cukup besar akumulasi asing. Ya. Gitu. Karena memang ya yang saya bilang kalau mau jalan ya nggak ada jalan lain. Big Bang harus jalan. Kalau nggak ya terkungkung terus kan. Ya. Gitu. Penggerak indeksnya mereka. Iya. Nah kayak BRI nih kita bilang ya. 2 hari yang lalu volumenya 6 juta. Ya. Kemarin memang merah. Ya. Tapi volumenya menurun jadi 3,8. Ya. Secara ilmu volume, berarti menurun dengan volume terjadi penurunan volume cukup dahsyat dengan pembalikan arah merah gitu kan? Ya. Berarti besok atau hari ini, Ya. kemungkinan besar dia harusnya hijau. Ya. Secara teori. Ya. Nah, sekarang tergantung
IHSG kan gitu ya. Ya, ya. IHSG-nya mau apa hari ini? Ya. Ya, bagaimana outlook-nya hari ini IHSG? Kalau kita lihat hari ini market Amerika semalam mix ya, merah hijau ya. Dengan tekanan pada Nasdaq kan. Ya. Nah, terus kalau kita lihat buka pagi Asia yang hijau cuman Hang Seng. Ya. Dengan dolar indeks sedikit menguat, Dow Jones Index Future lemah sedikit. Jadi kesimpulannya hari ini kan kemarin Asia hijau kita merah kan? Ya. Bukan berarti hari ini kita bisa pasti ikut Asia merah juga. Oh, bisa anomali lagi. Bisa anomali lagi kalau memang BRI-nya ini mau ikut polanya. Ya. Gitu. Kalau BRI-nya mau ikut polanya bisa ada perlawanan, bisa hijau. Gitu. Ya. Jadi kalau pasca right issue, pasca penambahan saham baru itu, bobot BRI itu berarti nambah dong di IHSG sekarang market cap-nya dia nambah berarti. Sekarang IHSG belum nambah tapi belum ngelewatin BCA kayaknya. Belum dia belum ngelewatin BCA. Tapi dia nambah kan gitu pasti ya. Nambah capitalnya. Kan dananya itu kan sekitar 97 T. Ya, sekarang dia saat ini posisinya market capitalnya 563. Oh. Ya, jadi bobotnya terhadap market sekarang udah 7,6. Oh, berarti sudah ditambahin itu sebelumnya kan 400 sekian. Ya, sekarang 7,6. Ya. BCA 10,83 gitu. Iya. Ya. Jadi ya memang inilah ya namanya sedikit tricky, sedikit masih baru lah kan right issue-nya belum belum dimainkan secara maksimal. Belum dimainkan secara maksimal. Sampai akhir Oktober ini baru kayaknya dimainkan tuh. Ya, sama dengan kayak Tepia kan sekarang jadi nomor 7 nih. Ya. Gitu. Nambah juga kan dia Iya. Market cap-nya kan nambah juga Tepia. Iya, betul. Ya, pasca right issue. Iya, makanya kan semua itu ada hubungannya kan gitu. Yes. Kalau kita ngelihatnya secara terpisah, ya jadinya kelihatannya kadang-kadang ini nggak sesuai sama itu gitu loh. Ya. Makanya di saham itu nggak yang pasti adalah ketidakpastian. Yang satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Iya. Kayak sekarang nih data tadi menunjukkan hari ini harusnya BRI hijau. Bener nggak? Benar. Ya. Ntar nggak tahu bandarnya mau buka apa. Kalau mau dibikin, wah IHSG-nya hari ini ikutin aja Asia merahin gitu kan. Bisa aja merah. Bukannya nggak mungkin. Tetapi cenderungnya hari ini BBRI hijau. Cenderungnya. Ya. BBRI hijau, indeks hijau itu ya. Cenderungnya begitu. Kan gitu. Ya. BBRI hijau, indeks hijau. Ya. Nggak tahu nanti mau jadi apa. Ya. Nah, kalau saham-saham properti bagaimana potensinya, Saham-saham properti kalau SMRA, CTRA, BSDE, Pewon, ya. Kalau saya lihat kan boleh dibilang properti itu kan tergantung sideway-nya, Pak. Ya. Jadi kayak sekarang kita coba lihat sekarang mumpung saya di depan komputer. SMRA. Ya. SMRA ini kan sekarang sudah mulai mau masuk ke pola 800 sampai 880-nya nih, Pak. Ya, itu dah. Jadi kalau SMRA ya dekat-dekat 800 berani. Mantul dia. Ya, BSDE, kalau BSDE sekarang belum. BSDE ini di 960 sampai 1010 mungkin, Pak. Iya. 950 lah sampai 1010. Ya.
Kalau CTRA base-nya ini 880, Pak. 880. Ya. Ya, Sekarang 88. kan udah dekat base ya. Ya, 895, 880 nih Pak base-nya. Ya. Gitu. Ya. Belum berarti. Ya kalau mau ambil ya nggak apa-apa Pak, tapi kan spare-nya dikit nih Pak, 880 sampai 960 Pak. 940 lagi. Ya, itulah. Berarti bagaimana, Su? Iya, Bapak kan doyan CTRA. Boleh aja, Pak. 880 sampai 940 ya. Ya. Boleh aja, Pak. Boleh aja. Kaki-kakinya sih udah ini. Udah hampir di 880. Ya. Rabu. Ya. Saya sih mau belanja lagi sih, tapi kayaknya Rabu lah ya. Apa? Properti? Ya nggak, ya kalau mau ngabisin cash itu Rabu. Rabu. Ya. Kayaknya. Hari ini kayaknya hijau kayaknya. Ya, berarti besok akan dijebolin lagi. Nggak tahu juga, Pak. Saya tinggal 18% cashnya. 18%, ya. Nggak tahu nanti mau beli apa, kan lihat. Ya. Karena masih ini juga Pak, masih apa namanya ya, bingung gitu. Mau kemana ini, terutama yang bikin bingung kan batu bara ini naiknya terlalu gila. Iya. Jadi agak sedikit susah gitu untuk kita bilang. Iya, itu di newsnya kan Inggris pakai batu bara. Kenapa dia tidak pakai oil, Su? Kalau sudah batu bara melambung tinggi begitu. Ya, nggak, yang itu kan kembali lagi itu news bener apa enggak kan gitu. Nah, ya itu dengan baca saya news begitu tuh, ya dan Su sudah pernah ngasih insight ke kita itu nggak percaya itu loh, Su. Lah iya makanya kan kita kan harus menyikapi juga news itu bener apa enggak gitu kan. Iya, itu news kerekan itu. Ya karena kan ya kita tahu sendiri lah ya. Misalnya kita mau bilang ya harddisk ulang tahun, masukin Bali Pos tinggal bayar kan gitu ya. Ya, betul. Iya. Mau masukin Bali TV tinggal bayar, mau masukin SCTP tinggal bayar kan gitu. Betul. Iya. Ya. Jadi kan kalau kita bilang sejarah dulu kan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pertama kalinya diliput SCTV waktu Hippocrates itu turnamen bola basket kan. Itu kan zaman saya yang panitia Hippocratesnya. Suhu yang ngerek. Suhu berarti yang ngerek itu. Iya. Terus kan dibilang pemborosan, maksudnya dibilang pemborosan, ngapain masukin ke TV bayar segitu banyak gitu kan? Gitu kan? Tapi kan gaungnya nasional. Iya, cuman ya begitulah. Iya. Artinya media ya bisa lah gitu loh. Iya. Bisa gitu. Nah, itu Su di properti, kemudian di consumer Su, ini kembali lagi. Di NDF ini di dasar banget, tapi volumenya kecil terus Su. Ya itu. Ya, saya ragu-ragu masuknya. Ini closing hari kemarin kan sudah harga yang kita harapin Su, 6.100. Iya, 61 benar. Nah, tapi saya masuk kok ragu karena volumenya masih kecil terus Su. Ya itu dia kalau selama volumenya. Jadi kan gini Pak. Ya. Kembali lagi tujuan Anda masuk itu untuk apa kan gitu ya. Kalau memang Anda memang mau spend money untuk kayak beli tanah di Plage gitu loh Pak. Ya. Indofood itu sekarang udah bagus banget gitu loh. Ya. Cuman nggak tahu naiknya kapan gitu kan. Nah, tapi kalau mau yang fast moving beli tanah di pinggir jalan ya batu bara nih. Iya. Harganya mahal gitu kan. Iya. Tapi kalau dijual bisa langsung ada perlawanan. Ada perlawanan lah, belum tentu ada pembeli. Belum tentu ada pembeli. Iya, kan gitu ya. Iya. Tapi kalau mau istilahnya beli tanah di Plage, nih mau adeng-adeng uangnya. Iya. Apa namanya?
pasti naik, tapi lama. Time frame-nya panjang. Ya, time frame-nya sampai akhir tahun gitu kan. Ya. Mau jadi 7.000-an gitu kan misalnya. Ya. Nah, itu ya bisa, Pak. Yang jadi ini saya, Suhu sendiri. Nah, Suhu sendiri kan masih pegang cash. Masih. Nah, 18%. Kenapa Suhu tidak ini akumulasi INDF? Saya cari sampai last moment, kira-kira yang mana sih yang lebih murah. Jadi saya sayang peluru saya gitu loh. Ya, jadi walaupun salah satu mungkin opsinya Suhu adalah INDF itu. Ada di dalam catatan saya. Ya. BBRI saat ini saya udah punya cukup banyak. Jadi nggak usah, ya. Jadi bukannya nggak mau ya, udah punya cukup banyak gitu. Ya, INDF, LSIP mungkin masuk juga Suhu ya. LSIP saya juga sudah punya, tapi nggak banyak. Jadi kalau misalnya mau saya tambah muatan, saya mesti lihat dulu pergerakannya seperti apa. Ya. Yang INDF pun kan saya udah punya gitu sebenarnya. Ya. Jadi saya lagi mencermati sebenarnya ada beberapa yang masih di bawah kan. Ya. Bris, Aces. Oh, Aces ya. Ya, Bris, ya properti. Aces, properti. Ya, terus kan saya masih ngeliatin juga Mika itu mau kemana. Konstruksi enggak, Suhu? Konstruksi saya udah punya Waskita. Saya lagi ngeliat-liat Wika sih. Ya. Saya lagi ngeliat-liat Wika karena memang kan sentimennya belum ada nih. Ya. Gitu. Saya masih juga ngeliat nih kekuatan batu bara seperti apa. Ya. Terus juga saham-saham related oil kayak Medco, Elsa itu mau kemana kan gitu ya. Karena ketika cashnya udah tinggal dikit justru jadi semakin pelit, semakin bijak, Pak. Ya, terima kasih Suhu. Gitu, Pak. Aces emang lagi di bawah. Ya. Jadi saya tuh ya memang bukan masalah saham favorit ya. Karena kebetulan sering pegang Aces gitu kan. Dan dia sekarang udah lepas dari PKPU kan. Jadi saya lihat, dia di bawah nih. Apa ini yang saya pegang? Kan saya masih lihat-lihat juga, Pak. BRPT. Misalnya mulai hari ini balik arah dia tuh, Suhu. BRPT itu juga menarik juga gitu loh. Ya. Bisa juga saya tambah posisi Tepia gitu kan. Dengan posisinya sebagai perusahaan nomor 7 market cap. Gitu. Tepia. Ya. Tuh bagus juga tuh. Ya. Karena BRPT kalau lari bisa kayak setan itu. Ya. Naiknya bisa 30%. Aces pun begitu, Pak. Ini kan 1.200-an. Dia naik ke 1.600 tuh mudah. Ya. Kalau mau gitu. Ya. Kalau sudah mau gerak dia kenceng. Ya, makanya saya kan ngeliat-liat nih duit tinggal sedikit gitu kan. Yang mana sih yang saya bidik gitu. Ya. Karena kan saya juga ada ini kepilihan ke Aces juga. Ya, time frame kita kan sedikit berbeda. Ya. Bapak kan lebih speed. Saya lebih pelan, lebih safety lah gitu. Ya Suhu. Gitu. Ya. Aces mungkin satu candle lagi untuk mengkonfirmasi ini balik arahnya Suhu. Iya. Hari ini, ya. Rasionya juga bagus ya, 75%. Bagus, Pak, bagus. Aces itu kan kemarin kita terhadang PKPU aja. Iya. Itu yang di ini, dia di expose newsnya. Iya. Itu udah confirm lepas Suhu ya? Udah, notationnya kan udah dihapus. Oh, ya. Saya orang trauma kayak ini, kayak si Sril kan? Oh iya, Pak. Ya, dari PKPU tiba-tiba pilot. Sama kayak Tele kan gitu. Tuh loh. Tele itu sebenarnya fundamentalnya bagus loh, Pak. Iya. Terus tiba-tiba di PKPU saya nggak ngerti dah. Saham andalannya ETTEC tuh. Tele. Tele. dia sampai bisa bangun rumah katanya dari Tele. Gurunya Bapak tuh aneh-aneh. Ada Tele, ada lagi satu Bapi. Oh ya, Bapi sudah gerak Mulai kemarin Bapi gerak
Aduh, iya gak sama-sama si Pura. Nah, itu berarti suhu nggak mati banget ini. Iya, barengan sama si Pura. Cuman Pura kemarin langsung meledak volumenya. Aduh. Kalau Bapi baru 45.000 suhu. Bukan mengamati, Pak. Raos kutang-kutang kan kata orang. Iya. Kalau si Pura kemarin udah 37 juta volumenya. Iya. Kalau Bapi baru 45.000. Itu dah. Saya nggak buang kemarin. Iya. Siapa tahu hari ini ya jadi 55 perak kan lumayan tuh. Buat kambing guling ya. Buat kambing guling. Acara kapan itu, Su? 6 November. 6 November. Iya. Ya. Soalnya saya confirm dah 1 kambing guling suhu ya. Kambing guling. Ya suhu ya. Iya. Karena kalau babi guling kan banyak teman yang mungkin yang nggak boleh. Ya. Biar netral. Kebetulan saya ada langganan kambing guling Pak Musni itu. Oh, Musni. Import. Ya, Musni ya. Pak Haji Musni yang botak itu, Su. Yang dulu di Renon ya. Iya. Ya. Itu kan kambing Australia dipakai, Su. Ya. Terima kasih. Ya. Emang ini. Itu kan ulang tahun suhu sekaligus ulang tahun sekolah ya, Su ya. Iya, betul. Ya. Confirm itu saya kambing guling suhu. Kambing guling. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Nanti kan teman-teman yang lain lagi ya rame-rame lah. Gitu. Ya biasa lah.